sebentar saudara. Pak Samuel Hartanto ada di tengah-tengah kita. Beliau dari AFGF Bandung. Saya mengenal beliau pada waktu saya ada di Bandung dan membaca buku tentang volunteer, sukarelawan. Dan itu memberkati kita semua dan memberkati para pemimpin di gereja ini. Saya undang Pak Hartanto untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara. Amen. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Tina yang hari ini bisa mengizinkan saya ada di sini bersama dengan Anda semua. Sungguh merupakan sukacita yang besar bisa ada di Semarang, kota yang dimana-mana tersedia makanan yang terenak di dunia. Dan saya yakin sekali Anda pun bahagia tinggal di kota ini. Dan hari ini saya membawa salam dari Bandung, juga salam Bu dari Pastor Jimmy Untoro. Beliau juga ada di Semarang hari ini melayani di Kompol Maksum. Salam dari beliau. Dan hari ini saya juga mau memperkenalkan keluarga saya, istri saya ada di sini, ada anak-anak saya. Mungkin fotonya bisa ditampilkan sebentar. Keluarga saya bisa? Ada? Sudah? Ada bisa ditampilkan yang filenya sudah dikasih kemarin? Thank you. Baik, saya menikah 23 tahun dengan istri saya Naf, dan kemudian anak saya yang paling besar, dia sedang kerja di Seattle di Amerika Serikat. Dia lulus tahun lalu dan kemudian saat ini usianya hampir 22 tahun. Anak saya yang kedua dia lagi ngambil electrical engineering juga di Seattle di Amerika dan akan lulus tahun depan. Dan anak saya yang paling kecil namanya Ben, dia usia 14 tahun dan salam dari keluarga saya. Hari ini kita akan berbicara, kita akan melihat pola firman Tuhan dari Markus pasal yang 9. Markus pasal yang ke-9 merupakan sebuah cerita di dalam Alkitab yang kita percaya semuanya adalah hasil daripada inspirasi daripada Roh Kudus sendiri sehingga diizinkan ada dalam Alkitab. Markus 9 bercerita tentang pertengahan dari pelayanan Yesus di mana dia telah mendapatkan yang namanya pengaruh. Dia telah menolong begitu banyak orang dan dia dikenal oleh makin banyak orang dalam kehidupannya. Dan kemudian dia mau masuk dalam sebuah fase di mana dia tahu bahwa pengorbanan akan dilakukan oleh dia untuk menyelamatkan seluruh manusia termasuk Anda dan saya. Dan kemudian dia mengalami yang namanya transfigurasi. Kalau kita tahu dalam Alkitab bahwa dia naik ke gunung bersama 3 muridnya yang paling dekat dengan dia. Dan kemudian dikatakan di atas gunung itu dia berubah wajahnya dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian dia berbicara dengan Musa dan Elia di kiri dan kanan dia. Dan ini kita berbicara setelah kejadian itu, apa yang terjadi di Markus 9 ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yesus, Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, setelah mereka turun dari gunung itu, mereka kembali, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Dalam bahasa asli dikatakan sedang menyudutkan mereka, sedang berargumen dengan mereka. Dan kemudian pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kamu lagi ribut-ribut apa dengan murid-murid saya? Kamu sedang argumen apa dengan mereka? Kamu lagi diskusi apa? Kayaknya serius banget. Kata seorang daripada orang itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka nggak bisa. Kami mencarinya engkau, tapi engkau nggak ada, murid-muridmu nggak bisa. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa anak itu kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncang dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama sih dia sering mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya.
Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini merupakan sebuah pernyataan yang berbahaya sekali. Jikalau Tuhan bisa, jikalau Tuhan dapat, maka tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu kan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya rasa itu merupakan sebuah pernyataan yang paling jujur. Aku percaya sih, tapi kayaknya imanku nggak cukup deh. I believe, dalam bahasa Inggris dikatakan I believe, aku percaya. Help me with my unbelief. Tolong saya di tengah ketidakpercayaan saya ini. Ketika Yesus melihat orang yang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, kenapa kami nggak bisa mengusir roh jahat itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa biar Roh Kudus engkau menerangi firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan begitu sederhananya, sehingga kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang namanya nilai tambah. Nilai tambah. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan yang namanya nilai tambah. Kalau suatu nilainya 6, maka karena ada kita orang percaya, maka nilainya menjadi 7, bahkan 8. Nilai tambah. Dan di mana Yesus ada, di situ ada nilai tambah. Di situ di mana Yesus ada, orang yang tadinya sakit menjadi sembuh. Di mana Yesus ada, maka orang yang tadinya kerasukan, maka mengalami kebebasan. Nilai tambah. Semua mengatakan nilai tambah. 1, 2, 3. Nilai tambah, satu added value, nilai yang bertambah. Ada satu orang namanya Clarence Jordan. Clarence Jordan itu pada akhirnya dia membentuk sebuah yayasan, organisasi yang besar sekali namanya Habitat for Humanity, atau rumah untuk semua orang. Karena dia tinggal, dia hidup, dia besar dalam sebuah kota, sebuah daerah di mana begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga rumah mereka itu berantakan, rumah mereka tidak terawat, sehingga ada begitu banyak penyakit yang ada karena rumahnya mungkin ada begitu banyak angin dingin yang bisa masuk di Amerika. Dan kemudian dia pikir gimana caranya ya saya bisa menolong orang-orang setidaknya di kota saya sendiri. Dan dia bilang dia sendiri seorang tukang kayu, dan kemudian dia berkata, kalau saya seorang tukang kayu, saya tukang kayu yang jago, sejago-jagonya saya dalam 1 tahun kalau saya sendirian, saya hanya bisa membangun 1 rumah untuk orang lain. Dan kemudian kalau misalnya saya kenal ada satu orang kontraktor, orang yang biasa membangun rumah, mungkin sejago-jagonya seorang kontraktor, dia bisa membangun 100 rumah dalam setahun. Dan kalau misalnya orang ini merupakan seorang developer rumah dan sebagainya, membangun kawasan, sejago-jagonya dia mungkin setahun dia bisa membangun mungkin 1000 rumah. Tetapi dia bilang kalau orang-orang percaya yang mau, orang-orang percaya yang mau volunteer, orang-orang percaya yang mau secara sukarela melakukan itu, kalau misalnya di daerah dia saja sekeliling, dia punya provinsi ada 30 juta orang Kristen, satu orang Kristen memegang 1 palu dan 1 paku, maka kita bisa membangun rumah yang banyak sekali, kata dia. Dan betul, sampai hari ini Habitat for Humanity telah membangun paling sedikit 30 juta rumah di seluruh dunia, dari orang yang mau volunteering, dari orang yang mau sukarela untuk membantu membetulkan rumahnya orang lain. Dan salah satu dutanya adalah Presiden Jimmy Carter, bekas presiden dari Amerika. Dan dimanapun mereka berada, mereka menambah nilai. Dia mau menambah nilai kehidupan dan penghidupan seseorang. Dan kalau tadi saya sudah katakan, sebelum kejadian ini yang kita baca, Yesus berada di atas gunung dan kemudian Yesus mengalami yang namanya kemuliaan, dan Petrus mulai ngomong, oh baiklah kita bangun 3 kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan kemudian ada suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Dan kemudian setelah itu dikatakan mereka turun dari gunung ke lembah. Setiap dari kita senang akan pengalaman kita di gunung, setiap dari kita senang kalau kita berlibur misalnya.
Ketika kita pergi ke suatu tempat, resort yang bagus, dan kemudian kita berlibur, kita bawa koper kita, dan kemudian kita siap mau ada yang snorkeling, ada yang mau berenang, ada yang mau hiking dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa semua liburan itu hanya sementara. Setelah kita selesai dengan apapun yang kita lakukan di dalam liburan itu, di resort itu, kita tahu bahwa kita harus kembali ke rumah, kita harus kembali ke pekerjaan kita, dan kemudian kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Demikian juga dengan murid-murid Yesus, mereka mengalami pengalaman di gunung yang fantastis, luar biasa. Tetapi bukankah setelah itu mereka harus kembali ke lembah? Bukankah setelah itu mereka harus menghadapi kenyataan hidup? Bukankah setelah itu mereka harus bekerja? Bukankah setelah itu mereka harus melayani? Bukankah setelah itu mereka harus berfungsi di dalam masyarakat? Tetapi juga jangan lupa, Yesus adalah orang yang paling ahli untuk yang namanya charging, mengisi. Dikatakan ketika dia dalam keadaan di mana dia harus memutuskan sesuatu, maka naiklah Yesus ke atas bukit pagi-pagi benar untuk berdoa. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh oleh Herodes, maka Yesus menyendiri dan kemudian dia berdoa. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya dengan pengalaman sorgawi yang luar biasa di atas gunung. Dia ngerti bagaimana cara untuk charging. Kalau kita ke kafe, kita ke restoran, mungkin yang pertama kali kita cari adalah colokan listrik, karena kita semuanya harus ahli dalam urusan mengisi charging. Dan saya senang melihat Anda pagi-pagi sudah ada dalam rumah Tuhan, karena Anda tahu bahwa ketika kita berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan, maka kita di-charging, kita diisi. Tetapi jangan hanya mau sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saya mau diisi dengan pujian yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik, dengan firman yang terbaik, dengan buku yang terbaik, dengan podcast yang terbaik, dengan segala yang terbaik. Tetapi kita jangan lupa bahwa setelah kita diisi, kita harus changing. Kita harus mau dipakai Tuhan untuk mengubah orang lain. Kita harus mau dipakai Tuhan untuk punya yang namanya added value, nilai tambah. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa nilai tambah kepada orang lain. Kalau kita charging terus, kita maunya diisi terus, tapi kita nggak mau changing, kita nggak mau mengubah sesuatu menjadi lebih baik, maka kita menjadi orang yang selfish, kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau orang yang taunya kerja, melayani, tapi nggak ngerti yang namanya istirahat, nggak ngerti yang namanya sabat, nggak ngerti yang namanya rest, betul-betul ada di dalam hadirat, dia tahu bagaimana cara mengisi dirinya, maka dia akan mudah untuk burn out, maka dia menjadi orang yang mudah lelah, maka dia menjadi orang yang mudah marah-marah, maka dia adalah orang yang sedikit-sedikit tersentuh tombolnya, dan kemudian dia reaksi, dan kemudian dia meledak, karena dia taunya cuma changing, tetapi dia nggak ngerti bagaimana caranya mengisi dirinya. Dan saya kalau melihat Yesus dalam kehidupannya, dia adalah Tuhan yang sangat-sangat tahu balance, seimbang antara charging, bagaimana cara mengisi kehidupannya, rohaninya, jiwanya, dan kemudian kemanapun dia pergi, dia mau changing, dia mau mengubah kehidupan orang lain. Dan hari ini kalau saya melihat ada beberapa poin yang saya rindu untuk bagikan kepada Anda. Poin saya yang pertama adalah listen to him on the mountain dan practice it in the valleys. Dengarkan dia di atas gunung dan kemudian praktekkan di dalam lembah. Dengarkan dia di atas gunung dan kemudian mulai lakukan apapun yang perlu Anda lakukan di dalam lembah, di bawah. Kita bisa mempunyai pengalaman yang tinggi, tetapi kita harus cukup membumi untuk kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dan saya rasa ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Begitu setelah dia menghadapi sebuah kenyataan sorgawi yang luar biasa, setelah dia mendapatkan kesempatan untuk ada di lembah, bertemu dengan orang, maka di situ langsung Yesus berfungsi dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya juga untuk berfungsi. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke sebuah sekolah Alkitab dan kemudian di situ banyak anak-anak murid mengelilingi saya dan kemudian saya tanya sama satu orang, "Kamu apa yang kamu lakukan?" Dan kemudian dia katakan, "Oh, ini adalah semester terakhir saya dan kemudian saya akan lulus." Saya katakan sama dia, "Selamat, bagus dong. Kamu akan segera lulus." Dan kemudian dia katakan, "Aduh, saya akan segera lulus. Tapi saya takut sekali." Saya katakan, "Kenapa?" "Loh, setelah saya lulus, bukankah saya harus mempraktekkan apa yang saya sudah pelajari selama ini di tempat ini?" Dan saya katakan, "Iya, memang begitu."
Dalam hidup kita perlu belajar, kita perlu mengisi, tetapi bukankah setelah kita mengalami pengalaman di gunung, setelah kita belajar, setelah kita diisi, kita harus mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, kita harus mempraktekkan apa yang telah kita dengar, kita harus praktekkan apa yang telah kita baca, kita harus praktekkan apa yang telah kita gumuli selama ini dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dengarkan dia di atas gunung dan kemudian praktekkan itu di lembah. Dan yang saya senang ketika Yesus turun dari atas gunung, dia melihat murid-muridnya sedang disudutkan oleh orang banyak. Dia tahulah, saya percaya bahwa murid-muridnya ini pasti melakukan sesuatu yang kurang benar. Murid-muridnya melakukan sesuatu dengan tidak semestinya, murid-muridnya tidak sesuai dengan standar yang dia tetapkan. Dan dia tahu mungkin murid-muridnya salah. Tetapi Yesus nggak memilih untuk, kita sembunyi dulu yuk. Lihat apa yang akan terjadi. Dan kalau memang murid-murid yang lain betul-betul ngaco, kita bilang aja nggak kenal sama mereka. Yesus nggak begitu. Yesus ketika dia datang, dia tahu banget bahwa murid-muridnya ini dalam keadaan belum cukup layak untuk melakukan sesuatu, bahkan disudutkan oleh orang banyak. Yesus tetap datang dan kemudian dia tetap membela murid-muridnya. Dia tetap berkata bahwa, hei, apa yang sedang engkau perdebatkan dengan mereka? Mengapa kalian menyudutkan mereka? Dia nggak malu. Dan hari ini saya rasa kita semua di tempat ini nggak ada yang sempurna. Tapi selama kita adalah anak-anak Tuhan, selama kita ada di dalam Dia, apapun keberadaan Anda, Yesus tidak pernah malu mengakui bahwa Anda dan saya adalah miliknya. Setiap dari kita seringkali kita tidak perfect, kita nggak sempurna seperti murid-murid Yesus, kita gagal perform, kita gagal melakukan yang semestinya. Tetapi Yesus tetap menemui orang banyak dan berkata, hei, apa yang sedang kau perdebatkan dengan mereka? Dan di sini saya senang ketika saya membaca ini bahwa Jesus wants to be identified with you. Yesus nggak malu untuk diidentifikasikan Tuhan dan Tuan dari Anda dan saya. Dia adalah pemilik dari kita. Yesus gak malu untuk diasosiasikan dengan kita. Dan hari ini pertanyaannya sebetulnya bukannya, kita semuanya tahu bahwa Yesus gak malu diidentifikasikan dengan kita. Tapi hari ini sebetulnya pertanyaannya adalah, Church, are you willing to be identified with Him? Gereja Tuhan, apakah Anda malu atau tidak kalau diasosiasikan dengan Yesus? Karena seringkali kita tahu jelas bahwa Yesus nggak malu ketika diasosiasikan dengan kita. Tapi seringkali orang Kristen tuh malu loh kalau diidentifikasikan bersama dengan Yesus. Contoh, ada orang bilang, anak kamu pinter ya. Kemudian orang Kristen jawabnya, enggak lah, biasalah kalau anak kamu memang kamu melatih dengan baik, matematika kamu lesin pasti pinter. Kenapa nggak bilang puji Tuhan, amin, anak saya pinter karena Tuhan memberikan kepandaian. Ada orang bilang, oh kamu tuh diberkati ya, kamu tuh sekarang sukses gitu. Enggak lah, enggak gitulah. Orang kalau rajin semua pasti sukses. Kenapa nggak bilang bahwa iya, memang dia adalah Yehovah Jireh, dia adalah Tuhan yang memberkati saya dengan begitu banyak hal yang luar biasa, sehingga saya patut membangkitkan syukur dalam kehidupan saya. Tapi seringkali orang Kristen malu ya kalau ngomong sama teman, anak-anak kalau di sekolah kadang-kadang malu untuk ngomong sama temennya bahwa mereka ini anak Tuhan. Dan kita melihat kadang-kadang dalam pergaulan, dalam bisnis kita maunya dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kita seringkali nggak mau mengakui bahwa Tuhan menolong kita. Kita seringkali nggak mau mengakui bahwa betul-betul kita adalah orang yang mengandalkan Dia. Sehingga kita kadang-kadang malu menjelaskan kepada orang kalau kita minggu ke gereja. Kita kadang-kadang malu menjelaskan kepada orang kalau dalam bisnis saya mau penuh dengan integritas. Jangan malu saudara, karena Yesus pun gak malu untuk mengakui murid-muridnya yang sedang gagal. Dan kita adalah orang-orang yang harus menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Waktu berapa bulan yang lalu saya naik kapal dari Seattle ke San Jose, dari Seattle ke California. Dan kemudian di dalam kapal terbang sebelah saya ada orang keturunan Meksiko. Dan kemudian dia di kapal terbang kita ngobrol-ngobrol, dan kemudian dia tanya saya, pekerjaan kamu apa? What you do? Kamu pekerjaannya apa? Dan kemudian saya jawab,
Saya pendeta, saya bilang, I'm a pastor, saya pendeta. Kemudian dia ngeliatin saya dari atas ke bawah kayak, no, dia bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Saya memang lagi nggak pakai jas sih, saya pakai jaket biasa. Dan kemudian dia ngeliatin saya dari atas ke bawah, dia katakan, no, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan kemudian saya tanya sama dia, kamu ekspektasinya pendeta itu kelihatannya kayak gimana? Dan kemudian dia ngeliatin saya lagi dan kemudian dia ngomong, ya nggak kayak gitu sih, dia bilang. Penampilannya nggak kayak gitu. Tapi kemanapun saya pergi, kalau ada orang tanya sama saya, kamu kerjanya apa? Saya bilang, saya pendeta. Karena saya pernah ditegur sama Tuhan berapa tahun yang lalu, ada orang di kendaraan juga nanya ke saya, kamu kerjanya apa? Saya bilang, saya seorang counselor. Nggak salah sih. Memang salah satu tugas pendeta adalah konsel orang. Saya seorang counselor. Roh Kudus langsung menegur saya ya. Nggak kamu ngomong sekalian, kamu motivational speaker. Gitu. Nggak ada yang salah dengan menjadi motivational speaker, tapi panggilan saya adalah hamba Tuhan, panggilan saya pendeta, dan nggak ada yang perlu malu dengan hal itu. Dan hari ini saya melihat orang kadang-kadang di dalam pergaulan, kadang-kadang dalam bisnis malu mengakui bahwa dia anak Tuhan. Banyak orang pengennya dianggap sultan daripada anak Tuhan. Gitu. Dan hari ini saya mau ingetin kepada kita semuanya bahwa Yesus nggak malu diidentifikasikan dengan kita, Yesus nggak malu diasosiasikan dengan kita. Why is the world so proud of what they do and we are so ashamed? Kenapa dunia sangat bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan dan orang Kristen itu malu seringkali. Kamu ke gereja ya, kamu fanatik ya? Enggak, biasalah, biasa. Kenapa? Biarin aja. Ya saya ke gereja, saya aktif beribadah, saya aktif melayani. It's okay, nggak apa-apa. Why is the world so proud of how they live and we are so ashamed? Kenapa dunia sangat bangga dengan gaya hidup mereka, tapi orang Kristen seringkali malu banget dengan gaya hidupnya, living our way of life dengan gaya hidup kita. Dan saya percaya kalau gaya hidup kita mencerminkan Kristus, tidak ada sesuatu pun yang patut kita rasa malu. Dan kita harus bangga karena kemanapun kita pergi di situ ada nilai tambah. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini yang Tuhan mau taruh di dalam murid-muridnya sendiri, Yesus. Itu Roma 1 ayat 16 dikatakan, aku tidak malu, for I am not ashamed. Aku nggak malu dengan Injil Tuhan, for the gospel of Christ. Aku nggak malu akan Injil Tuhan karena itu adalah kekuatan Allah, dikatakan demikian. Karena itu merupakan kekuatan Allah. Jadi kalau Anda tahu ada Tuhan dan kuasamu, Injilnya ada dalam Anda, dan ketika Anda kemana-mana, Anda melakukan sesuai dengan yang dituturkan, yang dikatakan oleh Injil itu, maka seharusnya Anda nggak malu. Tetapi kemanapun Anda pergi, kita seharusnya membawa yang namanya kuasa Allah. Sehingga murid-muridnya diajarkan, saya masuk dalam poin yang kedua, bahwa receive Jesus as Lord personally, kita harus menerima dia sebagai Tuhan secara personal, dan kemudian live for Him boldly, kemudian hidup untuk dia dengan berani. Dalam kehidupan Anda dan saya, kita harus menerima dia secara personal, secara pribadi sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja, dalam kehidupan kita, dan kemudian kita harus hidup untuk dia dengan berani. Dan ketika Yesus datang menemui orang di lembah itu, di kota itu, di desa itu, dia mendapati orang-orang sedang punya argumen dengan murid-muridnya. Dan kemudian dikatakan, Yesus, kami mencari engkau, tetapi murid-muridmu. Orang-orang berkata demikian, Yesus, kami punya ekspektasi bagus sama engkau, kami tahu engkau baik, tetapi murid-muridmu tuh nggak begitu. Yesus, kami tahu bahwa engkau ini mulia, engkau ini dahsyat, engkau ini mampu melakukan banyak mujizat. Kami datang kepadamu, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, mereka berkata, tapi murid-muridmu tuh nggak sampai gitu loh. Yesus tahu engkau adalah orang yang baik, luar biasa, tapi murid-muridmu itu mengecewakan. Dan hari ini kalau saya melihat bahwa, itu merupakan fakta kehidupan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau boleh jujur, saya ingin bertanya kepada setiap dari kita di sini. Siapa di sini pernah dikecewakan oleh orang Kristen? Siapa di sini pernah dikecewakan oleh murid-murid Yesus? Saya pernah dikecewakan oleh murid-murid Yesus. Siapa di sini mungkin dalam bisnis pernah ditipu oleh murid-murid Yesus? Wah, nggak ada yang berani angkat tangan. Masa sih? Cuman saya doang.
Dan beberapa waktu yang lalu ada orang datang kepada saya, "Pastor, tolong doain ya, saya ini lagi ada dispute, saya ada perseteruan, ketegangan dengan rekan bisnis saya. Ada beberapa hal yang tidak cocok dalam angkanya dan sebagainya, saya lagi mau ke pengadilan." Dia bilang, saya katakan, "Pengadilan apa? Kamu sebelumnya kamu bermitra dengan dia, berdagang dengan dia, partnership dengan dia, kamu punya perjanjian apa?" Dia bilang, "Saya nggak bikin perjanjian apa-apa karena kan dia orang Kristen." Saya bilang sama dia, "Kamu kalau bisnis, kalau dagang, kalau partneran, mau sama orang Kristen, mau sama enggak, harus sama hati-hatinya. Karena Yesus itu baik, tapi memang fakta kehidupan murid-muridnya kadang-kadang mengecewakan, termasuk Anda dan saya. Kita nggak luput dari itu. Dan setiap dari kita nggak bisa nyamain satu orang dengan yang lain. Murid-murid itu mengecewakan, memang itu fakta kehidupan. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan murid-murid yang lain, setiap kali kita bertemu dengan orang percaya, kita harus menyadari bahwa setiap orang percaya punya pengenalan yang berbeda akan Tuhan. Dan setiap orang percaya punya pengalaman yang berbeda dengan Tuhan. Dan setiap orang percaya, setiap murid-murid punya motivasi yang berbeda. Gak semua orang pun punya motivasi yang sama. Di dalam bisnis, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Gak semua orang punya motivasi yang sama. Dan di tengah itu semua, meskipun namanya judulnya orang Kristen, murid Yesus, gak setiap orang itu punya kedewasaan yang sama. Jangan Anda pikir jadi orang Kristen 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah pasti sangat dewasa dalam Tuhan. Belum tentu. Bisa jadi orang yang baru jadi orang Kristen 3 tahun, 5 tahun lebih dewasa dibanding orang yang sudah percaya Yesus 40 tahun. Dan hari ini setiap orang punya kedewasaan yang berbeda dan setiap orang sedang mempunyai tantangan yang berbeda di dalam kehidupannya. Sehingga saya tidak bisa menganggap semua orang Kristen itu sama. Yesus baik, tetapi murid-muridnya belum sempurna. Termasuk dengan Anda dan saya. Sehingga dalam hidup kita ini tidak layak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi seringkali dalam hal kekristenan, dalam pelayanan dan sebagainya, kita seringkali mau membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya dalam dunia saya. Alkitab mengatakan bahwa kita harus bergaul, kita harus sama-sama hidup, bahkan kita harus mungkin berinteraksi, bahkan mungkin berdagang dengan orang lain, other people. Bahkan orang lain itu kadang-kadang adalah anak-anak Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, Alkitab dengan jelas berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti akan ada gesekan, pasti akan ada luka di situ. Itu merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Ini saya, ini orang lain, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi bukankah saya atau bahkan orang Kristen yang lain, murid-murid Yesus, kita ada di bawah Kristus sendiri. We are in Christ, kita di dalam Kristus, kita di dalam Dia. Dan selama kita ada di dalam Dia, bukankah kita sebetulnya baik-baik saja? Dan ketika ini dunia kita, ini orang lain dan kita mengalami ketersinggungan, kita mengalami sengketa, setidaknya ketika kita masih ada dalam Kristus, bukankah ada growth? Bukankah ada pertumbuhan? Benih itu ada di tempat yang penuh dengan tekanan, bukankah benih itu akan bertumbuh? Mungkin Anda sekarang sedang mengalami gesekan, tapi di tengah gesekan apapun, di tengah masalah apapun, di tengah kendala apapun, terus kejar yang namanya growth. Setidaknya saya bertumbuh dalam kehidupan saya. Bukankah meskipun saya bisa dilukai oleh orang lain, selama saya in Christ, selama saya di dalam Kristus, di situ ada healing, di situ ada kesembuhan. Bahkan kita peringati setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada kesembuhan bukan di dalam Dia? Bukankah selama saya in Christ, selama saya di dalam Kristus, di situ ada restoration, di situ ada restorasi. Apapun yang berantakan, Tuhan berikan kesempatan untuk kita punya restorasi. Bukankah selama saya ada di dalam Kristus, meskipun saya mengalami sengketa dengan orang lain, meskipun saya mengalami gak enak dengan murid Kristus, bukankah saya dapat yang namanya maturity, saya jadi makin dewasa. Oh, orang bisa seperti ini, oh orang bisa punya motivasi yang lain.
Bukankah di tengah-tengah itu semua kita mendapatkan yang namanya wisdom, kebijaksanaan? Bagaimana orang jadi bijaksana kalau dia nggak pernah mengalami sesuatu yang buruk? Kalau dia nggak punya case study, kalau dia nggak pernah punya kasus. Kita menjadi bijaksana karena kita pernah melewati kasus demi kasus dalam kehidupan kita, gunung demi gunung dalam kehidupan kita, bukan? Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, yang dewasa. Dan bukankah setelah itu semua terjadi kita mendapatkan yang namanya clarity, satu kejelasan? Kita berada di sebuah level yang baru sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas karena kita pernah melewati gunung itu. Dan saya rasa selama Anda berkata bahwa Tuhan, orang sekeliling saya nggak ada yang sempurna, tapi Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dan selama saya ada di dalam Engkau, di situ ada yang namanya kemerdekaan. Dan saya berdoa untuk Anda semua tempat ini mengalami hal itu karena tidak ada murid Kristus yang sempurna. Belum. Jadi yang ketiga poin saya adalah handle offenses from the disciples maturely. Kita harus mampu untuk memanage segala macam ketegangan dengan orang, terutama orang percaya juga dengan dewasa, mature. Dan kemudian follow Jesus intensely, dan kemudian ikuti Tuhan terus. Jangan karena Anda kecewa dengan orang Kristen, Anda berhenti ikut Kristus. Kristus salah apa? Dia nggak salah apa-apa. Dengan jelas Alkitab mengatakan memang murid-muridnya kadang-kadang mengecewakan, tapi jangan salahkan Kristusnya karena ada murid-murid Yesus yang mengecewakan Anda. Tetap ikuti Tuhan biar apapun yang terjadi. Katakan kiri kanan, tetap ikuti Tuhan, katakan itu. Tetap ikutin Tuhan, tetap ikutin Tuhan. Lihat Yesusnya, lihat Tuhannya. Selama kita di dalam Dia, maka kita akan baik-baik saja. Sehingga di situ Bapak ini berkata pada Yesus begini, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya tadi katakan ini pernyataan yang jujur. Saya nggak berani bilang bahwa saya punya iman 100%. Saya punya iman, tetapi kadang-kadang memang bisa diserang oleh keraguan juga, bukan? Dan kalau Anda dalam suatu hal, Anda sedang berdoa, sedang gumuli, dan kemudian mungkin ada sedikit keraguan atau sedikit ketakutan, menurut saya bukannya otomatis Anda menjadi orang yang tidak rohani. Tetapi setiap dari kita diberikan sama Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Kita bisa berpikir dan kemudian kita bisa mempunyai sebuah persiapan yang lebih lagi dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga dalam kehidupan kita ini kan kita mau berjalan dari no faith, tidak punya iman, menjadi orang yang penuh dengan iman. Abraham gak langsung jadi orang yang penuh dengan iman. Dia punya banyak salah tuh dalam kehidupannya. Dia memulai dari no faith, gak punya iman, dan kemudian dia menjadi father of faith. Dia menjadi bapak orang percaya, dikatakan begitu. Dari no faith ke faith. Tapi yang saya tahu adalah dalam menjalani hidup ini yang penting adalah perjalanannya bersama dengan Tuhan. Yang penting adalah journey-nya, perjalanannya. Dan apapun yang sedang Anda doakan, apapun yang sedang Anda harapkan, iman kita itu sebetulnya nggak ada yang sempurna. Iman kita itu sebetulnya punya yang namanya defisit sebetulnya. Nggak ada, saya percaya orang di sini yang berani bilang, saya punya iman 100%, nggak ada. Tetapi kita mau melakukan perjalanan dari no faith, nggak punya iman, sampai saya punya iman meskipun nggak sempurna. Dan Tuhan senang melihat hal itu. Dikatakan bahwa di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. No one can please God, tidak mungkin Tuhan disenangkan tanpa iman. Tetapi saya rasa, masa sih Tuhan tendang saya kalau iman saya 3? Masa sih Tuhan mau tolong kita sampai kita ini punya iman level 10, sempurna? Saya rasa enggak ya. Tapi yang penting kan perjalanannya. Kalau kita punya anak kecil, usia mungkin 11 bulan, 1 tahun, mau belajar jalan, dia mulai jalan, pastikan kita bilang, ayo bangun, ayo jalan. Dia mulai langkah-langkah pertama. Anak umur 10 bulan, 11 bulan, dia mulai langkah pertama. Kemudian dia jatuh, dia jatuh. Masa kita bilang, bodoh kamu, gak mungkin. Tapi sebagai orang tua, lihat anak kita mulai jalan, kita akan senang banget. Gak apa-apa jatuh.
Nggak apa-apa, bangun, jalan lagi. Anak kita kecil belajar naik sepeda jatuh, masa kita marahin dia bodoh banget sih naik sepeda nggak bisa? Ya enggak kan? Kita bilang naik sepeda belajar, jatuh, bangun lagi, naik lagi, berani lagi. Saya rasa Tuhan seperti itu. Dia nggak bakal bilang kamu ini level 6. Mana mau berkat level 8, mana bisa, nggak bisa. Saya rasa Tuhan bukanlah Tuhan yang demikian. Saya rasa bahwa Tuhan bersuka cita karena imannya dan bukan pada hasilnya. Tuhan bersuka cita karena perjalanannya dan bukan karena hasilnya. Karena hasilnya buat Tuhan itu gampang. Tapi Tuhan itu mau selama kita melakukan perjalanan bersama dengan Dia, nilai kita bertambah. Kalau mungkin kita mendapatkan berkatnya di awal, mungkin kita nggak belajar sesuatu. Tetapi di tengah saya melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, di situ bukan hanya iman saya yang naik, tapi nilai saya bertambah. Sehingga saya yakin sekali bahwa Yesus nggak membuang murid-muridnya yang gagal, Yesus tetap membimbing mereka, bahkan di hari Pentakosta Dia mencurahkan Roh Kudusnya ke atas murid-muridnya dan 120 orang total semuanya mendapatkannya. Tuhan bersuka cita karena imannya dan bukan karena hasilnya. Dan seringkali kita mau tangannya, tetapi lupa akan hatinya. Kita mau tangannya, kita mau hasilnya, kita mau sesuatu yang langsung, tetapi kita lupa akan hatinya. Sehingga saya rasa nggak malu kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nggak apa-apa, lakukan saja terus perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena bukankah ketika kita dapatkan hatinya, kita akan mendapatkan tangannya juga. Dan di sini bapaknya, murid-muridnya sebetulnya sama dengan kita. Poin saya yang keempat adalah all we want is the result, all he wants is our faith. Yang kita mau itu semuanya hasil. Yang dia mau lihat adalah iman, melakukan perjalanan yang terus nantinya bertambah. Karena sepanjang perjalanan kehidupan kita, dia mau menambah nilai di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga setelah itu kita bisa memberikan nilai dalam kehidupan orang lain. Saya minta tolong ada satu orang bisa membawakan kepada saya roti. Bisa langsung lari ke depan sini, saya mau kasih tahu. Dalam kehidupan kita semua seringkali kita seperti ini. Kita bilang Tuhan, naik pak, ya. Tuhan saya butuh sesuatu nih. Saya butuh mujizat dalam kehidupan saya. Dan kemudian Tuhan bilang, oke, kamu butuh pertolongan. Iya Tuhan, aku butuh pertolongan yang besar. Oke. Nih. Tuhan kok ini sih? Ini gak cukup. Kalau Tuhan kasih saya semua, maka saya akan lebih percaya akan Engkau. Tuhan katakan, enggak. Kamu doanya gimana? Terus kemudian kita bilang, Tuhan aku kan berdoanya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya itu cukup. Ini enggak dulu, ini enggak dulu. Dan kemudian lanjut lagi. Tuhan saya mau kuliah ini butuh sesuatu yang besar. Oh kuliah ini besar biayanya, oke. Cukup. Langkah orang benar dituntun oleh Tuhan, bukan hasil orang benar. Langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Oh Tuhan saya kelar sekolah, saya kelar kuliah, mau berkeluarga, kasih saya pekerjaan yang bagus, saya mau merit sekarang mahal biayanya, oke, merit mahal, oke. Bukankah aku adalah Tuhan yang berjanji untuk memenuhi segala kebutuhanmu dan bukan keinginanmu, kebutuhanmu. Kamu butuh, sini Pak. Kamu butuh mau merit, oh iya kasih satu. Oh anak-anak mulai besar, jangan takut sama saya, nggak apa-apa. Anak-anak mulai besar, sekolah mahal, kuliah mahal, oke. Saya sakit, saya butuh kesembuhan dari Tuhan. Oh, oke. Oh Tuhan aku menjelang tua, aku mau pensiun dengan baik, aku mau pensiun dengan ada lebihnya, ada kecukupan. Aku mau menikmati hari tua bersama dengan Engkau dan anak cucu semuanya. Oh, oke. Bukankah pada akhirnya yang memang menjadi milik Anda, yang dari Tuhan,
pada ujung-ujungnya bukankah semuanya ini akan dipenuhi oleh Tuhan? Ujung-ujungnya bukankah Anda akan mendapatkannya? Kalau emang itu dari Tuhan, Anda akan mendapatkannya. Bukankah ujung-ujungnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu? Tetapi ketika kita mendapatkannya sesuai dengan caranya Tuhan, kita berada di level yang berbeda. Dia nggak lagi menjadi orang yang levelnya di sana. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Dia, bukankah kita akan mengalami perjalanan kedewasaan bersama dengan Tuhan? Pada akhirnya dia nggak di level situ, dia di level ini. Dia menjadi manusia yang mempunyai value added, dia menjadi manusia yang mempunyai nilai tambah. Dan bukankah setelah ini dia mampu memberkati orang lain? Itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan Anda semuanya. Nilai tambah. Saya undang keyboardis untuk bisa maju ke depan. Saya mau tutup dengan Ibrani pasal yang keempat. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sama-sama kita bangkit berdiri gereja Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, thank you Lord. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini saya mau bertanya kepada Anda semuanya. Setiap dari Anda, apalagi Anda ikut Tuhan sudah lama, Anda pasti pernah mengalami pengalaman di atas gunung bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang intimate dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa bersama Roh Kudus. Saya yakin sekali, saya pun pernah mengalaminya. Tapi bukankah setelah setiap pengalaman itu Tuhan membawa kita kembali ke lembah, kepada realita, kepada kebutuhan, kepada kendala, kepada mungkin tantangan dalam kehidupan kita. Dan ketika di lembah kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan karena kita pengen terus berada di atas gunung, mengalami pengalaman yang luar biasa, resort bersama dengan Tuhan. Tapi bukankah sebagian besar waktu kita ada di lembah bersama dengan orang banyak? Dan hari ini saya mau berdoa yang pertama untuk Anda yang mungkin hari ini Anda berada di lembah. Mungkin lembahnya dalam yang gak Anda mengerti. Yang Anda berkata, Tuhan ini lembah ini kok susah ya. Tapi firman Tuhan berjanji, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan bersama dengan kita semua, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menyukakan, menghiburkan, melindungi, merawatku dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berada dalam lembah dan Anda berkata, kapan aku balik lagi dalam keadaan di atas gunung di mana semuanya kayaknya oke-oke aja, baik-baik saja. Tuhan katakan mungkin ada hal yang perlu dibenahi di lembah, nggak apa-apa, jalani dengan setia. Kalau itu Anda sekarang sedang ada di lembah apapun itu, Anda bisa angkat tangan Anda di tempat ini. Terima kasih banyak sekali. Nggak apa-apa, turunkan tangan Anda. Yang kedua, saya mau berdoa hari ini. Apakah Anda mungkin pernah dikecewakan oleh murid-murid Yesus? Orang yang mungkin Anda tahu Kristen, Anda percaya, tapi Anda dikecewakan. Urusan relationship, urusan finance, keuangan, apapun itu. Tapi hari ini Tuhan mau Anda melihat kepada Yesus, karena memang seperti kita, meskipun kita adalah murid-murid Yesus, tidak ada dari kita yang sempurna dan kita nggak sama. Tapi Yesus selalu sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau itu Anda masih terluka sama orang yang ngakunya murid Yesus. Gak apa-apa. Hari ini, kalau Anda masih mengalami itu, bisa angkat tangan, saya bisa lihat. Anda masih terluka. Banyak sekali, saya tahu. Saya ngerti, tahu. Pernah. Silakan turunkan tangan Anda. Yang ketiga, hari ini Anda berkata bahwa
Saya mau mengakui bahwa iman saya belum cukup. Tapi saya mau ngaku bahwa iman saya belum cukup. Aku punya iman, tolonglah aku dengan ketidakpercayaanku ini. Anda tahu bahwa Anda harusnya level sekian, tapi Anda masih level 3. Gak apa-apa. Hari ini ngaku di hadapan Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Setidaknya Anda ngaku sama Tuhan. Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Banyak sekali, saya tahu. Karena saya pun demikian. Kalau di antara Anda yang tadi mengangkat tangan di atas 3 hal tadi, 1, 2 atau 2 atau 3-3-nya, Anda bisa angkat tangan bersama-sama. Bapa Surgawi ini kami percaya hari ini bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kami hari ini berdoa ya Tuhan bersama-sama sebagai satu gereja, satu jemaat. Bahwa dengan kekuatan kami nggak bisa lah, sudah. Kami nggak bisa. Tapi kami tahu bersama dengan Engkau segala sesuatu itu mungkin. Kami tahu bersama dengan Engkau setidaknya dalam keadaan sesuatu nilai kami bertambah. Kami bertumbuh, kami menjadi dewasa, kami menjadi penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain. Aku berdoa ya Bapak saat ini Tuhan, yang mengalami luka di hatinya, hari ini ada kesembuhan dari Tuhan ketika mereka lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Hari ini ya Tuhan aku berdoa terjadi rekonsiliasi. Hari ini aku berdoa ya Bapak, timbul keberanian untuk melangkah dalam iman. Meskipun itu cuma langkah-langkah bayi, langkah-langkah kecil, kami akan lakukan langkah-langkah itu karena kami tahu langkah apapun selama itu menuju Engkau itu menyukakan Tuhan. Tuhan senang ketika kami belajar untuk melangkah. Sehingga Engkau berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami sepanjang masa. Anda diikuti oleh kebajikan dan kemurahan ketika Anda mulai melangkah. Karena kalau kita nggak melangkah, kita tidak bisa diikuti oleh apapun, bukan? Aku berdoa Engkau berkati ya Bapak umat-Mu. Biar Roh Kudus Engkau terus perjelas firman ini, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Aku berdoa untuk umat Tuhan, berkati dalam keluarga mereka, diberkati di dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam hubungan mereka. Aku berdoa ya Bapak, bahkan di musim endemi ini kami butuh hikmat Tuhan, sehingga kami gak mau terburu-buru nyemplung dalam bisnis, dalam investasi, dalam apapun selama dunia saat ini sedang gaduh. Oh, ini kesempatan yang besar setelah endemi ini, setelah COVID berakhir. Ayo begini, ayo begitu. Gereja Tuhan, cari wajah Tuhan. Jangan buru-buru, melangkah saja bersama dengan Dia. Maka Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka apa saja yang kau pegang menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gerejamu, berkati kepemimpinannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih gereja Tuhan.